Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terupdate yang akan saya berikan kali ini itu berkaitan dengan pencairan TPG dan THR 100% guru ya tahun 2026. Artinya ini anggaran tahun 2026 ya Bapak Ibu guru, bukan anggaran tahun 2025. Kita mengurai di mana banyak guru-guru itu menginginkan pencairan itu sebaiknya langsung ke rekening Bapak Ibu guru ya, bukan melalui rekening daerah gitu. Karena mungkin mereka sudah melihat skema pencairan pada tahun 2025 itu yang melalui daerah itu seringkali mengalami hambatan dan lain sebagainya, sehingga Bapak Ibu guru menginginkan pencairan itu dilakukan langsung ke transfer ke rekening Bapak Ibu guru. Namun pertanyaannya adalah apakah di tahun 2026 ini benar-benar akan langsung dicairkan melalui ke rekening Bapak Ibu guru? Nah, silakan Bapak Ibu guru berkomentar ya. Sebaiknya apakah langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru atau tetap melalui rekening daerah dulu? Nah, silakan Bapak Ibu guru berkomentar. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu guru bahwa bagi Bapak Ibu guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan guru dalam mengajar, pegangan siswa untuk belajar, modul-modul PPG, buku-buku PAUD, e-book untuk menambah penghasilan Bapak Ibu guru bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya ini. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu guru ya, jadi saya memahami betul bahwa keinginan Bapak Ibu guru itu ingin anggaran atau TPG THR 100% itu untuk tahun 2026 langsung dicairkan ke rekening Bapak Ibu guru, tetapi tidak melalui rekening daerah gitu ya, karena mungkin sudah melihat pengalaman di tahun 2025. Nah, lalu pertanyaannya adalah apakah nanti di tahun 2026 ini akan langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru? Nah, ini yang harus kita bahas ya. Jadi ini skema contoh Bapak Ibu guru ya, saya contohkan. Jadi dari pusat itu sudah mengirim dana ya, tapi di tempat saya realisasinya belum ada. Jadi tarif pembayaran dari daerah gitu. Nah, ada juga yang berkomentar bahwa tolong jangan lewat daerah, langsung ke rekening gitu ya, karena mungkin dia sudah berpengalaman ya, kalau ke rekening daerah itu mungkin selalu terlambat dan sebagainya. Ada juga yang beranggapan bahwa TPG 100% sebaiknya dari pusat, jangan transfer ke daerah, buat lancar gitu ya, biar buat lancar. Nah, kesimpulan utama, mayoritas guru itu menyuarakan satu aspirasi mutlak ya, transfer langsung dari pusat ke rekening guru gitu, jadi tidak melalui ke rekening daerah. Nah, hanya saja Bapak Ibu guru perlu dipahami bahwa yang namanya guru ASN ya, baik itu ASN pusat maupun daerah, ada yang memang diangkat dari ASN daerah, seperti itu. Nah, sehingga gajinya itu bersumbernya dari daerah. Nah, anatomi keterlambatan, apa yang membuat keterlambatan? Jadi kalau dari pusat itu sudah melakukan transfer ya, atau menuntaskan segala kewajibannya, nah ditransfer ke daerah, nah tinggal daerah yang akan meneruskan ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, jadi dinamika pencairan ini terhenti di sini ya. Seringkali di pemerintah daerah, ada daerah yang garcep ya, artinya dia cepat sigap gitu ya, untuk langsung mengeksekusi sebelum tahun baru. Ada juga yang menunda hingga Februari Maret ini belum dicairkan. Contohnya apa? Contohnya misalnya TPG THR 100% di tahun 2025. Itu masih banyak ya daerah-daerah yang memang belum menuntaskan tanggung jawabnya mereka untuk mentransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Jadi benar saja kalau Bapak Ibu guru itu menyuarakan bahwa sebaiknya ditransfer langsung dari pusat ya, ke rekening Bapak Ibu guru, jangan melewati guru. Nah, sedangkan pada beberapa daerah yang telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan administrasi terkait dengan hal ini, itu sudah menyelesaikan dan sudah ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru. Contohnya kalau di tahun 2025 itu ada Gunung Kidul, ya ada Cilacap, Cianjur, seperti itu mereka sudah menyelesaikannya. Sehingga mereka tinggal menunggu untuk anggaran yang tahun 2026. Nah, ini pertanyaannya adalah mengapa transfer langsung itu sangat dibutuhkan. Jadi kalau kita lihat dari segi alur birokrasi, skema yang saat ini kalau lewat Pemda itu biasanya memakan waktu yang cukup lama, proses administrasinya berlapis-lapis gitu ya. Nah, sedangkan kalau yang disuarakan oleh Bapak Ibu guru itu kalau langsung dari pusat itu lebih ringkas gitu ya. Jadi pusat langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Kemudian kalau berkaitan dengan waktu penerimaan, jadi kalau waktu penerimaan ya sangat bervariasi ya, ekstrim. Ya, Desember hingga Maret itu masih ada yang belum cair ya untuk yang lewat Pemda. Kalau yang disuarakan oleh Bapak Ibu guru itu bisa serentak secara nasional ya, jadi kayak seperti pencairan TPG bulanan gitu.
Kemudian dari segi potensi keterlambatan, kalau dari lewat Pemda itu tentu sangat akan rentan ya terhadap keterlambatan ya, karena itu tadi birokrasi yang berlapis-lapis. Sedangkan kalau langsung dari pusat itu sangat rendah gitu ya, paling molornya hanya cuma 1-2 minggu gitu ya. Kemudian dari segi transparansi, kalau dari lewat Pemda itu guru sulit melacak status dana di kas daerah. Tapi kalau misalnya dari pusat langsung, maka notifikasi langsung dari Kemenkeu ya atau bank. Jadi memangkas friksi birokrasi itu bukan sekedar soal kecepatan, melainkan pemenuhan hak yang berkeadilan. Kemudian untuk fakta anggaran tahun 2025, jadi pusat itu telah menuntaskan kewajibannya ya sebesar 7,6 triliun ya atau 7.006 miliar. 100% sudah ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru ke daerah-daerah ke 333 daerah. Artinya tidak semua daerah itu mendapatkan anggaran TPG THR 100% tersebut. Karena memang ada daerah-daerah yang sudah menganggarkan TUKIN ataupun TPP. Nah, dari 333 daerah ini ternyata belum semua daerah itu sudah menerima TPG THR 100% tersebut. Karena memang daerahnya belum begitu garcep ya, begitu sigap untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi keterlambatan di lapangan itu bukan disebabkan oleh ketiadaan dana dari Kementerian Keuangan, tapi memang anggaran yang disiapkan itu atau yang sudah ditransfer ke rekening daerah itu belum dituntaskan di rekening Bapak Ibu guru sendiri. Nah, untuk diagnosis kasus daerah realita di lapangan ya, jadi masuk kota namun tertunda, jadi kasusnya ya, contoh kasus di Jember daerah ke-173 dan Halmahera Selatan daerah ke-309. Jadi statusnya itu sah terdaftar di Kepmen nomor 372 tahun 2025, dana sudah turun ke daerah namun didistribusi ke rekening guru tersendat gitu ya. Nah, proaktif cepatnya itu adalah daerah dengan dinas pendidikan responsif itu langsung memproses usulan usai dana masuk ya, cair sebelum pergantian tahun baru ya, waktu Desember tahun 2025. Yang tidak masuk kuota itu Palangkaraya misalnya ya. Jadi meski guru tidak menerima TUKIN, daerah ini tidak termasuk dalam daftar 333 penerima Kepmen 372 tahun 2025. Kenapa demikian? Karena memang kemampuan fiskal daerahnya ya gitu. Jadi meskipun Bapak Ibu guru itu bukan penerima TUKIN, tapi kalau misalnya kemampuan fiskal daerahnya tidak mampu, ya tidak akan menerima gitu ya. Jadi cek silang SK Menteri, tidak semua daerah itu terlambat karena birokrasi, dan tidak semua daerah itu berhak menerima. Untuk payung hukum tahun 2026 terkait dengan TPG THR 100% untuk anggaran tahun 2026 itu telah dituangkan di Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2026. Jadi sah Bapak Ibu guru bahwa di tahun 2026 itu ada pencairan TPG THR 100% ya yang Bapak Ibu guru akan dapatkan nanti gitu, karena memang sudah tertuang di dalam aturan tersebut gitu. Jadi fungsi utamanya itu menjadi dasar hukum mutlak pemberian THR dan gaji ke-13 yang di dalamnya memuat komponen TPG 100%. Nah, ini kita membedah pasal 9 ayat 3. Jadi dalam hal guru dan dosen yang digaji pokoknya sumber-sumber dari APBN yang tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan sebesar tunjangan profesi guru dalam 1 bulan. Nah, klausul inilah yang menjamin bahwa TPG 100% itu setara dengan 1 bulan, diintegrasikan sebagai komponen tak terpisahkan dari THR bagi guru yang memenuhi syarat. Untuk Juknis 2026, ini realitas skema penyaluran saat ini. Jadi merujuk pada Juknis Dirjen Perbendaraan Kemenkeu ya, bahwa kas daerah Pemda itu belum ada perubahan skema ya. Hingga saat ini aturan pencairan TPG THR 100% tahun 2026 itu masih mewajibkan penyaluran melalui kas daerah. Jadi tidak langsung ditransfer ke rekening Bapak Ibu guru ya. Aspirasi transfer langsung dari pusat seperti skema TPG bulanan itu belum terakomodasi dalam petunjuk teknis yang berlaku saat ini. Nah, skenario penyaluran ada 3 skenario. Yang pertama itu adalah status ya, jadi tetap melalui Pemda. Ini membutuhkan pengawasan ekstra ketat dan proaktivitas ya Dinas Pendidikan agar kasus 2025 tidak terulang. Kemudian kajian pemerintah, aspirasi guru dievaluasi oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur efisiensi pemangkasan birokrasi daerah. Sama yang ketiga itu revisi skema ya. Jadi terbitnya regulasi susulan yang menyamakan skema TPG THR dengan TPG bulanan, yakni transfer langsung ke rekening Bapak Ibu guru. Nah, perubahan sistem membutuhkan waktu dan landasan hukum baru Bapak Ibu guru. Namun suara dari lapangan adalah kualitas pertama menuju efisiensi.
Oke, saya kira cukup sekian Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Semoga apa yang Bapak Ibu aspirasikan segera terlaksana. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.